Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang kembali di kelas Maddas 2. Insya Allah hari ini pertemuan terakhir kita ya. Jadi 2 minggu akhir Desember itu insya Allah libur. Kemudian diingatkan kembali awal Januari itu minggu pertama hari Selasa. Insya Allah kita akan UAS Maddas 2. Nah, jadi Ananda sudah lihat tadi ya, Ibu sudah share soal. Ada 5 soal yang harus kita bahas, bukan harus dibahas, maksudnya Ananda coba kerjakan dulu, kemudian nanti kita bahas bersama. Cuma pertanyaan Ibu, Ananda semua lebih nyaman membahas langsung di forum sekarang, yang forum besar seperti ini, atau mau bahas di kelompok-kelompok kecil? Kalau itu terserah saja, yang mana maunya. Nggak ada yang punya pendapat gitu? Bu. Silakan. Halo, tes. Ya, halo, silakan. Halo ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas, terdengar. Oke. Kalau saya berpendapat saya lebih baik di forum besar aja sih, Bu. Oke, forum besar ya. Jadi semuanya mau di forum besar ya, udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau di forum besar, soalnya udah pada dapat semua kan? Udah Bu, yang di Telegram kan ya Bu? Iya, yang di Telegram. Jadi coba dikerjakan di forum besar ini, kemudian Anda mengerjakannya sambil hidupkan kamera ya. Kan tadi Ibu pesan kalau bisa dihidupkan kamera semuanya. Oke, terima kasih. Nah, jadi silahkan dikerjakan. Soalnya kalau 5 soal 20 menit cukup kali ya? Dicoba-coba dulu. Yang mana yang lebih mudah dulu dicoba dikerjakan, nanti kita sama-sama sharing gimana jawabannya, gimana menyelesaikannya ya. Jadi Ibu alokasikan waktu 20 menit mengerjakan, sisanya nanti kita bahas sama-sama. Oke? Oke. Sip. Oke, nah silakan. 20 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja ya. Oke, tidak apa-apa Mas Yoga, Ibu tunggu kameranya.
Oke, sudah berapa nomor yang selesai? 20 menit. Ada 1? Ada. 2? Ada. Enggak nyampe 2. Baru nomor 1, Bu. 1 doang. Enggak ada yang mulai gitu dari bawah gitu, mulai dari nomor 5, enggak. Terlalu taat peraturan ya. Mulai dari 1. Oke. Nah, sekarang Ibu share screen ya. Oke. Kita coba lihat bersama-sama kira-kira yang sebentar. Oh. Oke, kelihatan ya Ibu share screen ini ya, slide review. Nah, jadi selama kurang lebih 1 semester itu kita udah membahas kira-kira 8 bab gitu ya, 8 bab untuk Maddas 2 gitu. Kita mulai dari yang di awal banget review, itu review tentang materi Maddas 1, kemudian kita masuk ke bentuk tak tentu, integral tak wajar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bersyukurnya tim dosen memutuskan kalau untuk UAS itu materinya hanya dari batas UTS sampai selesai gitu ya. Jadi nggak akan diulang dari awal lagi gitu, karena untuk dari UTS sampai selesai saja itu banyak tipe ragam macam soalnya, jadi mungkin Anda butuh fokus di sana saja. Dari sejak awal setelah UTS sampai kita terakhir pertemuan kemarin, bukan kemarin ya, kalau kemarin kan itu hanya pengantar. Kalau pengantar persamaan diferensial itu hanya pengetahuan dasar saja, jadi sampai integral lipat 3 kalau nggak salah kita belajar itu terakhir bab di Maddas 2 yang insya Allah akan masuk ke dalam UAS gitu ya. Nah sekarang kira-kira itu ada 3 bab kira-kira, jadi agak lumayan sedikit ya dibandingkan sebelum UTS itu lumayan banyak babnya. Kalau sekarang cuma 3, tapi Anda tahu ketiga bab ini modifikasi soalnya pasti banyak gitu. Nggak hanya 1-2 macam, bisa bermacam-macam, dan yang ditentukan pun juga banyak gitu ya. Jadi bisa berhubungan dengan luas, atau berhubungan dengan limit nanti di fungsi peubah banyak, atau berhubungan dengan persamaan bidang tangen dan sebagainya. Dan integral lipat juga kita dari lipat 2, kemudian lipat 3, menghitung luas bagaimana, menghitung volume bagaimana. Nah, itu banyak ya kriteria atau tipe-tipe soalnya gitu, ketiga ini. Jadi kita akan mulai dari persamaan parametrik dan koordinat polar. Anda ingat kembali bagaimana kalau Kartesian itu ditransformasi ke polar seperti apa? Kartesian ke polar. Karena kalau misalnya ini kalian ingat, ini akan berguna sekali untuk di bagian 3 nanti. Ketika kalian merepresentasikan integral lipat yang ditransformasi dari Kartesian ke polar dan sebagainya. Nah, di bab ini Ananda itu membahas bermacam-macam ya. Yang paling utama saja di situ ada membahas tentang luas dari luas kurva, yang pastinya kurvanya yang lebih mudah dinyatakan dalam persamaan polar ketimbang persamaan Kartesian. Nah, itu highlight-nya gitu ya. Nah, kemudian Ananda juga harus ingat ketika mencari luas, Ananda juga berhubungan yang namanya nanti dengan titik potong. Nah, mencari titik potong, kemudian Ananda juga harus ingat bagaimana mensketsa grafik, di sini juga ya, di sini berguna sekali. Nah, kemudian untuk yang bab 2 itu sebenarnya memang bab yang ya Anda cukup berani ya untuk mempresentasikan bab 2 dan cukup berani untuk memahami bab 2 tanpa tambahan dari Ibu. Ibu hanya menambahkan di bagian belakang saja di pengali Lagrange gitu ya. Tapi mudah-mudahan Anda cukup paham dengan bab 2, karena yang perlu Anda ingat, yang namanya fungsi itu sifatnya itu selalu sama. Apapun kejadiannya, ingat saja atau analogikan semua fungsi sifat-sifat di fungsi peubah banyak itu ke sifat-sifat fungsi satu peubah. Apa saja di fungsi satu peubah, misalnya di fungsi satu peubah Ananda juga belajar limit, ya di situ juga akan ada limit, dan sifat limitnya bakal sama, mungkin ada beberapa kriteria yang berbeda gitu ya. Atau di sini belajar tentang continue, kalau misalnya tentang limit, atau di sini tentang continue, atau di sini tentang turunan juga sama ya sifatnya.
Hanya Ananda ingat ketika fungsinya sudah peubah banyak, Ananda kenal dengan yang namanya turunan parsial. Nah, juga dengan integral juga seperti itu. Apalagi pada fungsi satu peubah. Ananda harus tahu domainnya, Ananda juga harus tahu range-nya, kemudian Ananda juga harus tahu mensketsa, itu pasti ya, sketsa permukaan, kemudian sketsa solid seperti apa, kemudian nanti juga mencari luas dan mencari volume, itu semua di sini. Jadi semua yang berhubungan dengan fungsi satu peubah, analogikan ke fungsi dua peubah. Cuma dengan batasan-batasan tertentu seperti yang tadi ya, kalau untuk turunan dia taunya hanya turunan parsial saja. Kemudian nanti di sini ada yang khusus, Anda kenal dengan yang namanya gradien. Gradien, fungsi gradien yang seperti ini. Kemudian Anda juga di sini taunya Lagrange, pengali Lagrange, perkenalan ya dengan Lagrange. Di sini khusus mungkin dua ini yang baru bagi Anda. Kalau yang lain sama seperti fungsi satu peubah. Kemudian integral lipat yang harus Ananda hati-hati adalah ketika transformasi, maka batas juga berubah. Kemudian Ananda juga tahu fungsinya juga berubah. Kalau transformasi nanti fungsinya juga akan berubah. Kemudian apalagi yang berubah? Yang di belakang, dv dan dA-nya juga tergantung dari transformasinya. Nah ini harus hati-hati. Ibu selalu bilang ya, hati-hati selalu dengan bagian di belakang. Bagaimana transformasi karena polar, kayak polar ketika dA itu, kalau seandainya di Kartesian hanya dx, dy, dz, kalau pada polar jadinya apa? RDR dθ ya, Bu? Oke, RDR dθ. Oh, oke, ini dz-nya nggak ada ya, karena kita cari luas ya. Tapi kalau misalnya dv, kalau di dv kita punya silindrikal yang pasti ini mengacu ke polar, masih ingat ya, dan kemudian kita punya spherical. Spherical ini juga yang agak khusus ya. Nah, dv di belakangnya juga nanti ketika diubah dari Kartesian, dx, dy, dz, itu berubahnya beda ya untuk silindrikal dan untuk spherical. Itu yang harus diingat. Karena ujiannya masih ujian online, jadi mungkin Anda masih diperbolehkan cheat sheet ya buat rangkuman. Nah, rangkuman-rangkuman penting seperti ini tolong diingat kembali, kemudian dibuat supaya tidak terlalu riweuh nanti pas ujian, gitu ya. Nah, kira-kira ini 3 highlight untuk materi UAS kita. Nah, sekarang dari 1, 2, 3, 4, 5, karena keterbatasan waktu hari ini, kira-kira menurut Ananda yang mana yang utama untuk dibahas gitu? Nomor 1 kah, 2 kah? Ini nomor 1. Jadi Ibu cheating ya, cheating sketsa grafiknya pakai aplikasi. Kalau Anda harus sketsa sendiri. Jadi kalau ini Ibu cheating saja dulu. Kira-kira mau bahas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terserah, mau yang mana dulu? Nomor 2 deh, Bu. Nomor 2, oke. Nomor 2. Nomor 2 ini termasuk ke dalam materi apa? Masih ingat? Lagrange. Apa nak? Metode Lagrange. Pengali Lagrange. Oke. Termasuk Lagrange di dalamnya ya, tapi ini masuk ke bab fungsi peubah banyak. Nah, sekarang dia ingin menentukan maksimum dan minimum untuk fungsi kita di sepanjang himpunan ini. Perhatikan kalau misalnya di sepanjang himpunan ini, artinya kita nggak hanya menggunakan Lagrange. Ibu pernah analogikan kalau misalnya Anda punya suatu bidang misalnya, paraboloid misalnya gitu ya, misal ini ya. Nah, ketika dibatasi suatu himpunan ini, seperti kalau dulu Ibu menggambarkan misalnya yang paling mudah itu lingkaran gitu ya, menggambarkan lingkaran. Nah, yang mau diambil ketika himpunannya seperti ini adalah tidak hanya di batasnya saja. Jadi nggak hanya di batasnya saja, tapi yang di bagian dalam juga. Namun, kalau sebelumnya kita mau menentukan maksimum dan minimum di suatu fungsi, kita tahu pertama titik kritis itu dicari di mana? Di endpoint. Gitu ya. Kemudian yang kedua di stasioner. Nah, yang ketiga itu singular. Nah, untuk case seperti ini, yang kita cek hanya di stasioner dan di endpoint, tapi endpoint ini diganti dengan batas kita. Singular itu diasumsikan tidak ada. Kenapa? Karena dianggap fungsi ini selalu kontinu dan tidak selalu punya penyelesaian. Karena singular itu kan di mana dia tidak punya penyelesaian ya, atau tidak punya turunan kah atau seperti apa gitu ya.
Nah, sekarang untuk case seperti ini yang kita cek hanya dua. Pertama di batasnya, kalau sebelumnya batasnya endpoint, sekarang batasnya sudah ditentukan, batasnya yang ini. Yang kedua di stasioner. Jadi langkahnya ada dua ya. Nah, paling mudah yang pertama kali itu adalah cek di stasionernya. Cek stasioner. Masih ingat kalau untuk cek titik stasioner itu seperti apa? Kalau fungsi dua Turunan Turunan parsial. parsial sama Oke, dengan 0. turunan parsialnya, gradiennya ya. Gradien dari fx, y-nya sama dengan 0. Gradiennya, berarti satu-satu turunan parsialnya ya. Berarti Ibu punya fx, x, y. Apa yang kalian peroleh dari situ? 2 kali Oke. 1 tambah X tambah Y. Oke. Sama dengan 0. Kemudian untuk fy-nya juga sama ya. Fy x, y sama dengan 2 kali 1 tambah x tambah y sama dengan 0. Nah, salah satunya saja yang Ibu ambil ya. Benar nggak kalau Ibu buat 1 tambah x tambah y sama dengan 0? Ya. Oke, berarti di sini Ibu bisa buat x tambah y sama dengan min 1. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa menyimpulkan titik kritis kita pasti tak hingga banyaknya. Benar atau tidak? Ya, betul. Kenapa? Ada banyak penyelesaian untuk ini. Oke. Hingga. Akan ada banyak penyelesaian untuk X tambah Y sama dengan min 1. Jadi ketika banyak penyelesaiannya, maka titik kritisnya tak berhingga di sini. Jadi ketika titik kritisnya tak berhingga, maksimum dan minimumnya tidak bisa ditentukan melalui titik stasioner. Ingat titik stasioner ini maksudnya titik interior ya. Titik interior. Masih ingat titik interior itu apa? Titik di dalam batas ya. Oke. Interior Dalam itu di batas dalam. yang kontinu. Iya. Berarti kalau misalnya kita punya batas seperti ini, misal ini yang titik interior di dalam ini semua, semuanya. Jadi bayangkan tak hingga banyaknya titik di sini yang akan memenuhi X tambah Y sama dengan min 1. Jadi kita nggak bisa menentukan maksimum dan minimum di sini. Jadi ini kita omit. Jadi titik kritis di bagian 1 kita abaikan. Kita masuk ke bagian kedua. Untuk mencari titik kritis di batas, kan titik kritis butuh ya untuk mencari maksimum minimum. Untuk mencari di batas, kita gunakan pengali Lagrange. Itu fungsinya pengali Lagrange ya. Mencari semua titik kritis di batas yang diberikan. Pengali Lagrange ada beberapa kriteria. Pertama, gradien dari fx, y itu harus sama dengan suatu pengali Lagrange lambda dikalikan dengan gradien dari syarat yang kita punya. Di sini syarat yang kita punya siapa? Himpunan S. Oke, sudah tidak himpunan lagi ya, tapi sudah berupa fungsi. Kurang 1. Jadi fungsi yang ini yang diambil sebagai batas. Jadi fungsi yang di luar ini hanya kulitnya, bukan kulitnya, apa ya Ibu bilang? Rangkanya saja, rangka batasnya. Jadi kalau misalnya Ibu punya seperti ini, di bagian dalam itu interiornya stasioner, yang kita punya fungsinya yang ini, fungsi batas. Siapa dia? X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 16 dikurang 1. Itu fungsi kita. Jadi seharusnya kan sama dengan 1, karena dia GX pindah jadi kurang 1. Gitu. Sampai sini oke dulu? Oke, Bu. Oke, nah yang kedua syaratnya apa? G, X, Y harus sama dengan 0. Dua syarat ini harus terpenuhi untuk Lagrange. Kalau dia dua peubah, satu syarat. Kan ingat ya, pengali Lagrange ada 2 tipe ya. 2 peubah 1 syarat, atau 3 peubah 2 syarat. Masih ingat? Nanti dicek lagi ininya ya, slide-nya ya. Di scale insya Allah sudah Ibu upload. Nah sekarang dari 2 ini, berarti Ananda punya gradien dari si fx, y, berarti gradien fx, y itu kan akan sama dengan fx, x, y, ditambah fy, x, y, j. Berarti ini berapa? 2
1 tambah X tambah Y. I tambah 2, 1 tambah X tambah Y, J. Kemudian untuk gradien dari ini kita, syarat kita apa? Turunan parsialnya terhadap X dan turunan parsialnya terhadap Y apa? Syarat kita mana yang ini? Ini dia. Terhadap Y apa? Setengah X, benar? Benar, Bu. Iya, setengah X. Ditambah, Setengah X. ditambah 8 8 Y. YJ. Kemudian dari sini yang bersesuaian 1 persamaannya. 2, 1 tambah X tambah Y sama dengan lambda kali setengah X yang bersesuaian. Yang kedua, Ibu punya 2 kali 1 tambah X tambah Y sama dengan lambda dikali 1/8 Y. Yang ketiga, ini diambil dari sini ya. Yang 1 dan 2 diambil dari sini. Persamaan ketiga, Ibu ambil dari yang ini. Gx, Y sama dengan 0. Artinya apa? X kuadrat per 2 per 4 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Sampai sini oke dulu? Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Nah, sekarang Ibu selesaikan 1 dan 2. Untuk 1 dan 2, 1 Ibu peroleh lambda sama dengan 4, 1 tambah X tambah Y per X. Untuk yang 1. Ini pindah ruas semua ke sini. Ya. Oke. Yang kedua berarti Ibu punya 8 kali 2, 16. 16, 1 tambah X tambah Y per Y. Per Y. Oke. Ini lambda. Sama-sama lambda. Berarti 4 kali 1 tambah X tambah Y. Ibu bagi dengan X sama dengan 16, 1 tambah X tambah Y per Y. Jadinya Oke, jadinya Y Sama dengan case 4X. Ya, sama dengan Y sama dengan 4X. 4X. Tapi itu 2 case ya. Case pertama kita anggap 1 tambah X tambah Y itu tidak sama dengan 0. Makanya kita bisa saling meniadakan. Case pertama, kalau 1 tambah X tambah Y tidak sama dengan 0. Jadi boleh kita saling tiadakan ya, karena ini pasti sama kan? 2 suku yang sama gitu. Berarti dari sini kalau dia tidak sama dengan 0, kita bisa peroleh Y sama dengan 4X. 4X. Substitusikan ini ke bagian 3. Apa yang diperoleh kalau Ibu substitusikan ini ke bagian 3? Jadi X kuadrat di sini 1/4 X kuadrat ditambah Y kuadrat kita berarti 16. 16 X kuadrat. Oke, jadi X kuadrat aja sama dengan 1. Ya. Berarti ini berapa? 5/4. 4X kuadrat. Oke, 5/4 ya? Iya. Oke, 5/4 balik ke sini jadinya 4/5. X kuadrat sama dengan 4/5. Iya. Jadi X-nya plus minus 2 per 2 akar per 5. 5 akar 5. Oke, kalau X-nya plus minus 2 per akar 5, berarti Y-nya berapa? Plus minus 8 8 per akar 5. per akar 5. Oke. Ada berapa titik kritis ini? 2. 2. Oke, ini case pertama. 1 tambah X tambah Y tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana seandainya case kedua, 1 ditambah X ditambah Y sama dengan 0? Artinya apa? Artinya dari sini Y akan sama dengan min 1 min X. Benar nggak? Benar. Oke, nah sekarang substitusikan ini ke persamaan 3. Jadi Ibu punya X kuadrat 1/4 X kuadrat ditambah 1/16. Ini jadinya 1 tambah 2X tambah X kuadrat sama dengan 1. Coba selesaikan ini. Berapa dapatnya? Itu persamaan kuadrat semua ya.
Kalau nggak bisa difaktorkan pakai ABC aja. Saya nggak tahu ini bener apa enggak, cuman dapatnya min 2 plus minus akar 79/10. Min 2 plus minus Akar 79/10. per 10. Kayaknya di sininya coba deh. Akar 79 itu. Saya nemunya akar 304, Bu. Oke, akar 340. Coba cek lagi ya, Mas ya, di akar 340. Coba sederhanakan akar 340, Mas. 340 itu berapa kali berapa? 304, Bu, saya nemunya. 304? Oh, 304. Oh, oke. 304 itu berapa kali berapa? Coba. Masih bisa disederhanakan nggak? Yang bisa akarnya dikeluarkan. 2 akar 76. 2 akar 76. Kecilkan lagi. Keluarkan 4. Berarti 4 akar 19. Oke. Min 2 plus minus 4 akar 19 per 10. Ya. Yang lain gimana? Atau Ibu sederhanakan min 1 plus minus 2 akar 19 per 5. Sama Bu saya, Bu. Ya, saya sama Bu. Nah, sekarang berarti ada dua kemungkinan X ya. Kalau X-nya sama dengan min 1 tambah 2 akar 19 per 5, maka Y-nya akan sama dengan, substitusikan ke sini, min 1 dikurang dia. Berarti min 1 itu kan min 5 per 5 ya. Iya atau tidak? Iya. Oke. Min 5 ditambah, karena ini min, di sini ketemu min, berarti tambah 1, berarti min 4. Min 4, min 2 akar 19 per 5. Nanti cek ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan min 1 kurang 2 akar 19 per 5, maka Y-nya akan sama dengan, ini tetap min 4, tapi ini jadinya tambah 2 akar 19 per 5. Nah, kira-kira kita sudah dapat 4 titik kritis ya. Jadi titik kritis kita ada 4. Nanti Anda rapikan ya catatannya ya, karena ini sudah mepet sekali. Kita punya pertama, X-nya plus 2 per akar 5, Y-nya. Yang kedua, kita punya X-nya min 2 per akar 5, Y-nya min 8 per akar 5. Yang kemudian, ini yang ketiga. Oke. Nah, ini yang keempat. Nah, kita sudah dapat semua titik kritisnya, kemudian kita apakan? Kalau udah dapat titik kritisnya. Masukin ke fungsi awal. Oke, jadi titik kritis ada 4, jadi silahkan di list ada 4. Kemudian substitusi ke fungsi fxy kita. Fxy sama dengan 1 ditambah x tambah y kuadrat. Nanti dapatnya kalau Anda cari, maksimum kita itu kira-kira berada di 29, nanti coba cari. Kemudian nanti minimum kita adanya di 0. Jadi coba cek ya, yang mana yang memenuhi untuk kedua ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk menyelesaikan soal seperti ini? Ibu, saya mau nanya, Bu. Silakan, Mas. Kalau yang kemarin pernah saya tanya juga sih, kalau misalkan bentuk batasnya itu kan kurang dari sama dengan ya, Bu? Kalau bentuk batasnya kurang dari doang, Bu, pemilihan titik kritisnya dari gimana, Bu? Pemilihan titik kritisnya kalau
kecil saja berarti interior aja, batasnya nggak masuk. Oh, maksudnya itu gimana, Bu? Interior saja, stasioner saja. Oh. Jadi yang kita cek stasioner aja, Lagrange-nya nggak perlu, karena di sini batasnya nggak masuk. Oh, oke. Pernah Ibu mention ya, ketika sama dengan itu maksudnya sama dengan kulitnya ini masuk, rangka yang di luar ini masuk. Tapi ini kalau pakai kecil sama dengan, berarti wilayahnya di sini. Apakah mungkin besar sama dengan Bu? Kalau besar sama dengan wilayahnya keluar itu terlalu luas ya. Biasanya dia pasti pakai kecil sama dengan. Kalau kecil saja, batasnya tuh kayak gini. Jadi yang Mas Sena cek itu hanya yang di dalam. Oh. Lagrange-nya nggak perlu, hanya stasioner aja. Oke. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ini yang kecil saja. Kecil apa gitu? Kecil batas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ketemu soal kayak gini? Kalau nggak ada, Ibu pesan satu. Ananda sering sekali, ya maksudnya kan Ibu udah mention juga kemarin ya, tanda itu subhanallah sekali, sangat mengganggu gitu. Jadi tanda hati-hati ya, seperti ini, seperti yang maksudnya ketika kalian mau operasikan, ketika tanda berbeda itu sangat-sangat fatal sampai ke belakang. Oke, sampai di sini. Soal mana lagi yang mau kita bahas? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Ibu sudah tebak nomor 5. Sekarang jam berapa? Nyari batasnya. Oke, nyari batasnya. Nyari batasnya itu malah lebih mudah ya kalau yang ini. Mana HP itu? Udah. Nah, sekarang katanya gunakan transformasi variabel untuk mengevaluasi integral ini. Sin X kurang Y, cos X tambah Y, dA, di mana R ini berarti batas kita ya, di sini, permukaan kita. Suatu daerah persegi dengan sisi-sisi 0,0, V per 2, min V per 2, V,0, V per 2, V per 2. Berarti pertama, gambarkan dulu, R kita gimana? X dan Y. Anggap saja ini V per 2, ini V. V per 2, ini V. Nanti tolong dirapikan ya, kalau misalnya ini tidak rapi coret-coretannya. 0,0, kemudian V per 2 min V per 2, V per 2 min V per 2, anggap di sini. Oke, kemudian V,0 ini. Kemudian V per 2, V per 2, V per 2, V per 2 ini. Nah, kira-kira daerah kita yang R-nya. Dia sebenarnya persegi ya, cuman karena gambarnya ya seperti inilah. Nah, kira-kira ini R kita. Nah, sekarang, kalian tahu kalau misalnya yang seperti ini kita gunakan transformasi ya. Kan ingat ya, transformasi. Jadi, Ibu misalkan, U-nya sama dengan X kurang Y, V Ibu, X tambah Y. Jadi dari sini apa X dan apa Y? Berarti X setengah U tambah V. Setengah U tambah V. Y-nya? Setengah U kurang V. Sama, cuma kurang. Oke, setengah. Tetap setengah ya? Iya. Min U plus V. Iya, setengah juga. Min U plus V. Gini. Min setengah. Dia kan min 2 dapatnya. Min 2 U kurang V. Oke, berarti benar ya. Setengah min U tambah V. Benar ya? Setuju? Iya. Setuju. Oke, nah sekarang. Ketika kalian punya R yang seperti ini, jadi kalian bisa cari U dan V nggak dari sini? Karena R itu kita nggak usah mikirin batasnya lagi ya. Karena kita nggak akan gunakan di sini. Jadi kalau kalian cari susah-susah, habiskan waktu gitu. Yang kita perlu cari siapa? Ini kan akan kita transformasi menjadi integral dari suatu S ya. Ini hasil transformasi kita. Nah sekarang kalau Ibu punya titik 0,0, ini kan X, Y. Kalau dijadikan U, V berapa hasilnya? 0,0 juga. 0,0 juga. Dari mana hasilnya Mas? Kok bisa 0,0?
Itu kan ada persamaan U satuan X kurang Y. Substitusi ke sini. 0, 0, 0 dapatnya. 0 tambah 0, 0. Oke, kalau dia V per 2, min V per 2, U, V-nya dapatnya apa? 0, 0, pi. I berarti. 0, v. V. Kalau V, 0? V, pi. V, V. Yang terakhir kalau V per 2 dan V per 2. 0, pi. 0, V. Perhatikan, batas kita sudah mulai cantik ya dibandingkan tadi ya. Ibu gambarkan. U dan V. Ada negatif nggak? Berarti di sini U, di sini V. Kemudian pertama 0,0, anggap saja di sini V, kemudian di sini V. 0,0 ini, Bu, kemudian ya. itu yang V dan min V per 2 bukan V, 0 ya? Oke, V, 0. V, 0 atau 0, V? Udah dicek V, 0? I, 0 ya, Bu. Harusnya P, 0. Ubah ya. Ini V, 0. Oke ya, 0,0, kemudian V, 0 yang ini, kemudian V, V yang ini, kemudian 0, V yang ini. Jadi, daerah kita, perhatikan, merupakan persegi juga, namun perseginya yang ini. S kita. Oke, sampai di sini oke dulu? Oke. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah batas untuk U dan batas untuk V. Sekarang Ibu tanya, menurut Ananda, batas untuk U itu bagian ini ya, dari mana ke mana batasnya? 0 sampai V. 0 0 sampai pi. sampai V. Ada yang menghalangi nggak dia 0 sampai V? Enggak. Nggak ada kan? Untuk V, batasnya dari mana ke mana? 0 sampai min. sampai pi juga. Ya, P juga. 0 sampai P. 0 sampai V juga. Dia mengambil semua nilai di sini, 0 sampai V. Nggak ada yang tidak. Ini juga U-nya mengambil semua nilai, 0 sampai V. Tidak ada yang tidak. Dan semua nilai di sini, 0 sampai V, punya pasangan di sini. Gitu ya? Punya pasangan semua di sini. 0 sampai V, ini 0 sampai V. Jadi nggak ada yang menghalangi batasannya. Jadi batas U kita 0 sampai V, batas V kita 0 sampai V. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Nggak ada. Nah, sekarang berarti ini integral dari R sin X kurang Y, kemudian cos X tambah Y, dA. Ini kalau ditransformasi berdasarkan teorema jadinya apa? Integral S, ini jadinya Sin U, sin U, Cos U, V, cos V, dikali Matriks Jacobian. mutlak dari Matriks Jacobian. Jacobian. Kemudian di sini boleh DU, DV, terserah ya. Nanti kita tergantung batasnya. Sekarang yang kita butuhkan mencari Jacobian. Apa itu Jacobian, Nak? Determinan. dari dx per du, dx per dv, do y per do u, do y per do v. Berapa hasilnya, Nak? Do x yang ini ya? Setengah. Min setengah. Setengah. Berapa determinannya? Seperdua setengah ya. Nah, berarti ini akan sama dengan, karena mutlak dari setengah, berarti setengah Ibu keluarkan, setengah, ganti langsung batasnya. U 0 sampai V, V-nya 0 sampai V, berarti sin U dikali cos V, karena ini Ibu bilang tadi V, berarti V duluan ya, dV, du. Ini bisa diselesaikan nggak? Bisa. Pak. Ini tolong diselesaikan. Jadi kira-kira ini untuk mencari batasnya. Nah, mungkin ya, Ananda bingung ketika misal batasnya itu seperti ini. Misal. Ini udah dapat U, ini udah dapat V.
Misalnya ini 1 mungkin, ini 6 mungkin gitu ya. Nah sekarang, mana yang mudah melihat batasan untuk U yang konstan atau untuk V yang konstan? Ini gimana? Kan itu perhatikan. Kalau ini kan U dan V, dua-duanya konstan ya? Iya. Nah, untuk gambar yang kita sekarang, apakah mungkin U dan V dua-duanya konstan? Tidak. Tidak. Kenapa? Kalau ini bisa konstan, semua titik punya pasangan, nggak ada yang menghalangi. Kalau ini, seandainya ya, Ibu ambil di sini, Ibu ambil, misal titik di sini lah, Ibu mau state kalau V itu dari 1 sampai suatu nilai di sini, misalnya 7 mungkin. Kalau ada titik di sini, nggak punya pasangan. Dia di sini kosongan kan? Tidak berada dalam wilayah kita gitu, maksudnya kosongannya itu tidak di wilayah kita, karena wilayah kita yang ini saja. Makanya pasti salah satu entah itu U, entah itu V, itu bisa dibuat dalam fungsi yang bergantung satu sama lain. Nah, bagaimana menentukannya? Lihat yang paling mudah kita cari sebagai konstan siapa? U. U. Oke, misalkan U kita state konstan. U itu berada dari berapa sampai berapa U? 1 sampai 1 sampai 6. 1 sampai 6. Oke, itu U ya. Nah, sekarang V. V itu nilainya yang mana? V itu dibatasi oleh fungsi ini berarti. Nah, ini dia. Fungsi yang ini. Bagaimana mencari batas fungsi ini? Fungsi ini gimana cara mencarinya? Fungsi ini bagaimana cara mencarinya? Ini apa? Gambar apa ini? Garis. Garis. Bagaimana sama mencari dengan X plus persamaan Z. garis? Oke. Ini pasti persamaan garis ya? Yang kita ketahui titik kan? Titik ini 1, titik ini 1. Bisa nggak kita cari persamaan ini dari 2 titik? Bisa. Bisa kan? Ini kan misal ini U1, UV1, ini U2V2, kita bisa cari berapa persamaannya. Maka batas si V nanti pasti dari, ya cari ini persamaan garisnya. Kemudian sampai mana? Dari mana dia V-nya? Tetap dari 1 ya? Iya. Ya, 1 ini sama dengan U kan? Ini V sama dengan U nggak? Iya. Iya. V sama dengan U ya. Berarti ini dari U sampai persamaan ini nanti akan dalam U. Jadi FU nanti. Berapa batasnya? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang soal nomor 5? Ibu nggak tahu jam berapa sekarang. Udah, mau jam 4. Udah lewat ya? Oke, lewat 10 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi untuk yang lain mudah-mudahan bisa dikerjakan. Nah, mungkin Ananda mau bertanya, Bu, bagaimana dengan solusi? Solusi Ibu udah tinggal Ibu upload saja, jadi sering-sering update untuk di Drive. Nah, kemudian kalau misalnya Ananda lihat, ada yang sudah ngecek Drive belum? Belum. Oke, jadi di Drive itu ada folder, di situ folder nilai. Ada? Lihat? Oh iya, ada. Oke. Nah, di situ akan ada Excel-nya, akan Ibu update setiap Ibu selesai menilai. Jadi, kenapa nilai itu ada di sana, folder nilai? Karena kan batas pengisian nilai itu sebentar ya. Jadi, setelah ujian hanya sampai 22 Januari dan waktu Ibu juga nggak banyak ya. Jadi, di situ kalau Ibu update, ada nilai kalian yang missing, kalian bisa bilang ke Ibu. Misal kayak gini, kayak Popquiz kan ada juga yang ngirim ke email ya. Kadang emailnya belum sempat tersentuh sama Ibu atau seperti apa, nanti diingatkan. Jadi maksimal itu nilai tanggal 22 Januari. Jadi kalian ujian saja udah sampai belasan Januari, jadi Ibu cuma punya waktu seminggu, jadi Ibu akan angsur 2 minggu libur besok, itu Ibu angsur nilainya Ibu masukin, jadi kalian lihat nilai mana yang kalian ada, tapi belum Ibu input, atau nilai mana yang kalian nanya gitu. Berkas pun insya Allah mudah-mudahan kalau udah selesai Ibu keluarkan, kemudian juga ya solusi dan sebagainya.
Jadi 2 minggu nih kita, bukan kita ya, Ibu kerja Rodi. Mungkin Anda juga kerja Rodi sih, kuliahnya kan nggak hanya Madras 2 ya, jadi masih banyak yang lain. Sama-sama kerja Rodi gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa itu tolong diupdate terus drive-nya, kalau ada missing something dan sebagainya itu tolong ingatkan Ibu. Karena setelah tanggal 22 Januari nggak ada perbaikan nilai lagi sepertinya, sudah ini ya, sudah fix. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Aman? Mungkin masih aman, Bu. Mungkin masih aman. Oh. Kalau gitu kita foto ya. Terima kasih. Ibu foto dulu. Baru sekali ini Ibu lihat seperti ini. Tahan, senyum, ketawa. Tahan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lembar berikutnya. Tapi Ibu nggak tahu siapa lembar berikutnya, silahkan ditahan. Oke. Ya ampun. 1, 2, 3, lembar berikutnya. Oke. Udah, kalian cakep-cakep kok. Alhamdulillah. Jadi Ibu mohon 2 minggu ke depan, kalian kan banyak tugas ya, Ibu tahu banyak tugasnya, banyak kuliahnya. Jadi mudah-mudahan kalian sukses ujiannya. Jadi hati-hati ujian dengan tanda, sangat hati-hati. Tanda ya. Oke. Mudah-mudahan. Jadi sepertinya ini semester terakhir kita sama-sama. Karena ya insya Allah tidak ada lagi mata kuliah yang akan Ibu ampu semester depan. Jadi mudah-mudahan nanti kita ketemunya kalian udah pada sukses semua. Satu, Ibu pesan, tolong walaupun kalian pinter, dijaga integritasnya. Jangan ada masalah ya. Jangan ada masalah. Oke. Tamat nanti kalau bisa 4 tahun semua atau ada yang 3,5? Oke. Berapapun tamatnya. Kentabu. Oke. Sena, Bu. Sena. Oke. Jadi itu Pada ya. oper-operan aja. Ya udah kalau nggak ada yang mau tamat ya udah, siapa tahu mau selamanya di fase. Jadi dosennya maksudnya, Ibu doanya nggak jelek kok. Jadi dosennya, amin. Mas Theo kebalik Mas. Oke, terima kasih ya sudah datang hari ini. Jadi ini pertemuan terakhir kita, mudah-mudahan Anda sehat selalu, liburannya diisi dengan belajar. Nanti setelah ujian baru main game ya. Awas kalau main game selama beberapa hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Semangat, sampai ketemu lagi. Semoga sukses. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Semangat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak, Sama-sama. Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Selama setahun ya. 1 semester. 1 semester. Oke. Ada yang 1,5 tahun bukan? Oke, terima kasih. Oke, Mas Raffi, Mas Kevin.